sih. Saya pengen tahu aja, just for my own curiosity kayak apa sih sebenarnya gitu kan. Yang hasil saya bayangin baca threadnya Simple Man sama tempat aslinya tuh kayak gimana sih, dan ternyata jauh beda banget. Jauh beda karena tempat itu kan 10 tahun yang lalu diceritakan di thread kan. Jadi sekarang tempat itu udah maju. Udah nggak serem lagi gitu intinya gitu sih. Jadi kayak rumahnya udah bertembok, udah keramik gitu kan, udah ada listrik, udah ada sinyal gitu. Pokoknya nggak bakal kebayang lah kalau itu kampungnya gitu. Berarti sama ini orang-orang suka salah nih. Orang udah nggak serem. Saya sih makanya sama Simple Man kalau ada orang yang di YouTube bilang ini tempatnya, bahkan ya yang disebut sama Pak Menteri gitu kan, Pak Erick Thohir, ya saya sama Simple Man kan bukan itu ya. Ya rekomendasi saya dari film Danur 1 kan 2,7 juta. Lalu dengan KKN saya merasa ini production scale-nya lebih besar, effortnya jauh lebih gede gitu kan. Ya haruslah ngalahin 2,7 juta, 3 juta atau 4 juta deh, harus ngalahin rekor pribadi saya gitu kan. Ternyata sekarang udah hampir 3 kali lipat kan, 3 kali lipat malah udah 3,7 udah. Jadi udah 3 kali lipat, itu alhamdulillah banget sih. Oke Tribuners, kembali lagi di Tribun Kodar. Kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial banget karena kita kedatangan Mas Awi Suryadi. Halo semuanya. Selamat datang Mas Awi, sutradara film KKN Desa Penari, film terlaris sepanjang masa di Indonesia, bro. Gila, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Ya. Mas Awi, gimana? Sehat nih dengan kesibukannya? Sehat, cuma kurang tidur sih. Sibuk banget nih, ntar ditunggu nih film terbarunya Mas Awi nih, ada nih. Ya Mas Awi, pertama gimana nih? 8,9 ya? 8,9 juta. 8,9 juta penonton Mas Awi, gimana coba tuh? Sampai sekarang masih kayak mikir, buset banyak banget, nyangka nggak nyangka atau kaget atau seperti apa sih Mas? Nggak nyangka sih, kalau harus jujur sih memang nggak nyangka, karena kalau saya sebagai filmmaker ya udahlah saya ngukur dengan rekor pribadi saya aja. Rekor pribadi saya dari film Danur 1 kan 2,7 juta. Lalu dengan KKN saya merasa ini production scale-nya lebih besar, effortnya jauh lebih gede gitu kan. Ya haruslah ngalahin 2,7 juta, 3 juta atau 4 juta deh, harus ngalahin rekor pribadi saya gitu kan. Ternyata sekarang udah hampir 3 kali lipat kan, 3 kali lipat malah udah 3,7 udah. Jadi udah 3 kali lipat, itu alhamdulillah banget sih. Gokil, 8,9 dia menyalip Warkop DKI sebelumnya ya. Menyalip Warkop DKI, lalu tujuan selanjutnya Infinity War. Avengers Infinity War. Itu tuh di angka Avengers Infinity War tuh Avengers Infinity War ke 8, sekian kalau nggak salah. 8, sekian atau 7, sekian saya lupa deh. Udah gitu itu kita lewatin, terus berikutnya itu Spider-Man No Way Home. No Way Home kan 8,7. 3 Spider-Man kalah sama Badara Wui. Karena ini di nomor 1 yang kalau saya lihat di sosial media Mas Awi itu ini ya, Endgame ya. Avengers Endgame 11 juta. 11 ya. Iya. Bisa lah ya. Cuma kan Endgame kan juga ini, jadi dia sebenarnya angkanya sudah berapa, lalu Avatar ngerilis yang versi extended atau apa gitu. Avatar ngelewatin dia rilis lagi extended version, jadi dia ngalahin Avatar lagi. Bukan tidak menutup kemungkinan nih kan. Tanggung nih tinggal 2 juta lagi kita rilis deh gitu. Bisa. Mau ada extended jadi gini. Tapi Mas, kalau kita flashback dulu nih, ini udah berapa bulan sebulan penayangan ya? Sebulan lah ya, dari 30 April kan ya. Ketika Pak Manoj menawarkan skrip ke Mas Awi, ini ada nih KKN Desa Penari, kita garap yuk. Mas Awi waktu itu pertama kali di pikiran Mas Awi itu apa tuh Mas? Sebenarnya bukan dia yang nawarin, jadi kayak saya menawarkan diri gitu. Gitu. Sama-sama sih, mutual. Jadi gini, waktu itu udah banyak yang mention ke saya di sosial media mengenai KKN di Desa Penari. Cuma saya tuh ngikutin apa-apa yang hype selalu telat. Waktu itu saya lagi ngerjain Danur 3. Jadi saya nggak sempet lah orang-orang mention, saya pikir ini apaan, korupsi atau apa gitu. KKN ya, jadi saya bego gitu. Polos-polos aja. Sampai waktu akhirnya liburan ke Lampung, ke ngunjungin keluarga, kok keponakan-keponakan saya pada ngobrol ini KKN di Desa Penari. Saya penasaran kan, ya udah saya baca, nggak bisa berhenti baca, segitu uniknya gitu thread itu buat saya kan. Padahal kan saya cukup banyak lah baca materi horor. Lalu langsung saya ngomong lah ke MD. Waktu itu juga saya sebenarnya lagi agak-agak jenuh dengan genre horor, karena udah 5 film horor waktu itu sama MD.
Terus begitu saya baca, saya segitu tertariknya, nggak bisa berhenti baca. Saya ngomong ke MD, ini kita harus dapat ya IP-nya ya, saya mau banget ngerjain ini gitu. Saya bilang gitu, tahu-tahu mereka bilang, oh iya Wi, kita memang juga lagi ngejar, cuma kita ketinggalan sama 6 PH lainnya. Dia bilang sudah ada 6 PH lain yang ngejar. Ya udah, saya nggak berharap banyak lah gitu kan. Jadi sempat ada perebutan juga. Iya, jadi banyak PH yang ngejar lah ternyata. Terus ya udah, tahu-tahu saya inget banget tuh, saya lagi nonton film It 2 di bioskop, handphone mati, keluar dari bioskop, wih banyak miss call dari MD kan. Saya pikir wah urusan Danur 3 nih, apalagi yang nih yang mau dirubah, editing udah lock gitu, wah jangan-jangan mau dirubah lagi kan banyak revisi nih. Iya, revisi lagi nih udah mau tayang. Saya telepon lah, kenapa Pak? Iya Pak, wih Pak Manus mau ketemu di kantor. Aduh nggak bisa by phone aja ya, saya kan jauh di Kelapa Gading gitu kan. Udah malam juga, waktu itu jam 9:30 malam. Saat itu juga minta ketemu. Iya, jadi emang nggak bisa Pak Manus. Urgent banget tuh pasti. Pak Manus mau ketemu face to face, kita mau talk to you directly kata gitu. Ya udah, saya datang ke MD, saya inget tuh akhirnya ketemu di kantor Pak Manus mungkin about 10:30 gitu loh, udah 10:30 malam. Waduh. 10:30 malam duduk, tata we got it. Wah, saya langsung lompat. Saya langsung peluk Pak Manus. Udah gitu saya inget banget hari itu saya juga pakai t-shirt yang ada lambang ular yang gede gitu. Wah, emang jodoh. Iya, jodoh. Kayak the stars were all aligned gitu. Ya udah, dia bilang, ya dia nanya, you want it right? Iyalah Pak, for sure. Saya bilang gitu kan. Ya udah, jadi memang. Terus dia bilang juga jadi lucu. Jadi itu IP-nya didapetin sama MD mungkin siang gitu kali, siang atau sore. Hari itu juga. Saya nggak tahu karena saya di dalam bioskop. Sepertinya filmmaker lain udah pada tahu, jadi director lain mungkin udah pada tahu gitu. Gosipnya tuh nyebar banget, cepet banget. Banyak director lain yang telepon MD menawarkan diri. Jadi saya dikasih tahu lah beberapa nama yang director hebat juga gitu, director hebat yang menawarkan diri untuk pengen. Tapi Pak Manus bilang nggak bisa, saya commit sama kamu karena kamu dari awal yang memang passionate. Saya harus nawarin ke kamu duluan, dia bilang gitu. Iya, memang tuh hebatnya Pak Manus, dia dapat aja jelas-jelas seperti ya. Gitu. 6 PH lo bayangin. Gila ya 6 PH lo. Emang ketika pas Pak Manus juga mengumumkan akan mengadaptasi ini juga, media kan juga diundang datang kayak wah dia difilmin, penasaran juga sih seperti apa gitu. Dan ketika mulai penggarapan nih Mas Awi, seperti apa sih maksudnya proses bebankah, beratkah ketika beda banget kah ketika ini kan keinginan Mas Awi, tapi ketika menggarapin saat ini beda banget ya bro ceritanya, dari tuntutan dari PH-nya seperti apa? Bebannya 2 sih saya, karena ini kejadian nyata. Jadi saya punya beban untuk bikin cerita ini harus faithful ke source-nya, yaitu ke thread-nya. Sama ya, saya harus merespek Simple Man sebagai si narasumber gitu kan. Simple Man kan juga selalu bilang ini bukan cerita dia hanya menceritakan ulang. Adalah orang-orang aslinya, yaitu Widya aslinya, Nur aslinya. Nah, beban saya adalah gimana film ini harus merespek mereka gitu. Nggak boleh, kita nggak boleh ngarang-ngarang lah gitu intinya ya. Itu satu. Beban kedua adalah karena memang dari awal Pak Manus bilang kita mau naikin production scale kita dibanding Danur Universe. Jadi ini budgetnya jauh lebih gede. 15 miliar loh Pak Manus cerita lebih. Betul. Jadi budgetnya memang jauh lebih gede dari film-film horor saya sebelumnya sama MD. Budgetnya lebih gede, shooting days-nya jauh lebih panjang, krunya jauh lebih banyak. Terus kita juga syuting full di luar kota, di Jogja. Dan jadi itu pressure karena skala produksinya jauh lebih besar gitu. Kan kalau Mas Awi, kalau yang saya tonton di beberapa wawancara bilang emang fokus banget sama visual ya. Emang sama pengen buat visual tuh harus sesuai keinginan seperfect mungkin. Dalam film Danur ini kira-kira apa nih yang ketika syuting yang ada di take-nya nggak, yang take berapa kali? Mungkin kalau misalkan kita boleh share adegan ya, kalau misalnya udah berapa bulan. Kalau boleh saya tebak-tebak, apakah mungkin ketika scene di hutan yang pasar itu mungkin apakah itu susah harus take 2 kali? Yang hajatan itu apa yang ketika di scene ketika menari-nari bersama para hantu-hantunya yang ada Ayu Akin yang berarti itu. Film KKN kan? Tadi kamu nanya film Danur. Danur ya? Sorry, maksudnya KKN, sorry. Di film KKN. Di film KKN Desa Penari yang paling susah selalu adegan dengan ular. Selalu adegan yang berurusan dengan ular tuh susah banget syutingnya. Jadi paling susah ya adegan mesumnya Ayu sama Bima gitu kan. Adegan intimnya Ayu sama Bima kan, ya tentunya Ayu harus beradegan intim di depan kita semua kru kan. Krunya kan puluhan orang.
Jadi requirement dari Ayu si Agni Nihak adalah yang di set harus kru cewek semua, nggak boleh ada kru cowok. Yeah. Itu kan juga special condition lah gitu kan. Kedua, ulernya ternyata memang ular piton itu nggak suka dengan air sifatnya. Sedangkan kita memerlukan ular itu melilit badannya Bima dan Ayu di dalam air. Jadi susah banget untuk ngebentuk si ular itu ngelilit badannya Megantara Magni itu susah banget. Gitu. Iya, ketika di sini tiba-tiba menjadi ular. Iya, apalagi saya perlunya ular itu dari pinggir kolam masuk ke air terus nyebrangin kolam, menghampiri Ayu kan. Itu susah banget gitu. Jadi ular itu ya sebebas dia aja, ngawur aja gitu jalannya. Terus ya tentunya shotnya kan juga underwater kan. Underwater tadinya kita mau sewa studio syuting di akuarium besar di Jogja, di tanggal itu nggak ada yang available. Akhirnya kita pesan alat dari Jakarta semacam kayak aquarium box dengan di kolam yang kecil. Teknisnya susah banget lah gitu jadi kenyamanan pemain si Ayu juga harus kita jaga, ulernya juga ribet banget, kameranya juga underwater, itu sangat susah sih. Syutingnya mungkin maksudnya kalau dilihat di film mungkin adegannya cuma kayak berapa detik. Iya, kita syutingnya setengah hari 6 jam 8 jam kali itu untuk buat adegan itu. Iya. Susah banget sih. Itu emang benar-benar mengatur ularnya yang paling susah ya. Iya. Ya apa maksudnya butuh berapa kali pengulangan banget. Setiap kali adegan luar tuh take-nya bisa berpuluh kali. Itu pakai pawang ya? Pakai pawang. Dan buat maksudnya ketika untuk supaya itu ular bisa sesuai dengan keinginan, apa ada pancingan makanan kah biasanya? Enggak. Iya, karena dia kan ular kan makannya kayak berapa hari sekali gitu kan. Jadi nggak bisa yang misalnya kalau beda kalau binatang lain enak kalau kita anjing bisa gitu. Kita bisa pancing makan. Kalau ini enggak, dia kan memang udah makan 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu udah dia nggak mau makan. Wah, emang gitu. Termasuk scene yang Adina Thomas dililit di itu juga termasuk. Itu juga. Jadi kita lilitin banyak banget kita lilitin badan itu 3 ular kalau nggak salah waktu yang si Adina Thomas. Kita lilitin 3 ular, udah dililit, begitu kita lepas ular langsung kabur gitu. Sedangkan kita kan perlunya dia stay kan lilitannya. Jadi ya semuanya tricky deh kalau adegan ular. Tapi kalau misalkan untuk ngejaga cerita sendiri kan, karena kan Pak Manus cerita emang ketika proses penggarapan ini dia nggak mau banyak hal detail di treatnya tuh hilang gitu. Tapi akhirnya kalau review dari teman-teman semua di sosial media dimanapun bilang emang ini hanya ini treat yang difilmkan. Kalau Mas Awi melihatnya ketika menggarap itu apakah emang tujuannya utama seperti itu, treat yang divisualkan aja atau gimana? Betul. Dari awal kita memang menganggap ini semacam fan service gitu. Jadi fansnya threadnya nggak akan kecewa, bahkan tim penulis udah kayak sempat research adegan mana aja nih yang para fans of the thread tuh yang harus ada adegan harus ada tuh. Dia udah survei dulu, dia udah research dulu. Jadi memang kita nggak terlalu dari awal nggak pengen merubah banyak dari threadnya, mau sesetia mungkin ke threadnya. Iya sih, jadi benar-benar sebuah adaptation yang paling setia ya gitu ya. Yang kita rubah paling ya cuma karena di film kan kayak harus ada yang namanya movie logic gitu kan. Misalnya kalau seseorang karakter di awal film sama di ending film ya dia harus mengalami character arc kan. Maksudnya kalau dia di awal film jahat, dia di akhir film harusnya dia jadi baik, ada perubahan di dirinya gitu. Itu tidak ada di thread. Nah, itu kita lakukan di film. Jadi si karakter Bima awalnya memang niatnya pengen ngepelet si Widya. Di ending film dia sadar itu salah. Akhirnya dia menangis, dia bilang ya udah dia siap tanggung segala ininya kan, konsekuensinya. Itu nggak ada di thread, itu kita tambahin di film. Udah gitu yang nggak ada di thread juga, mereka ini di desa penari sudah bertubi-tubi digangguin oleh jin si Badara Wuhi ini, tapi kok sepertinya nggak ada keinginan untuk balik aja kabur. Iya kalau di thread ya. Kalau kok pengen pulang ya pulang gitu kan. Kalau di film kita tambahin. Jadi Nurnya pengen pulang. Nur sebagai leader enggak. Besok kita mulai aja lah. Iya, kita pulang aja lah besok gitu. Udah anggap aja ini gagal ya. Gitu. Kalau buat Mas Awi sendiri dalam penggarapan Kakan ini, hal baru apa sih yang baru ditemukan kayak ketika proses ini nih? Selain syuting dengan ular itu baru pastinya kan. Iya. Sebelumnya nggak pernah syuting sama ular sih, apalagi sebanyak ini kan. Kita pakai 110 ular kan. Iya. Terus sama apa ya? Oh iya, dari awal juga kita pengennya kan, nggak tahu, ide saya adalah waktu baca cerita KKN, it feels like an old school horror gitu. Jadi saya ngerasa pendekatan saya tuh harus traditional horror. Jadi saya bilang sama Pak Manoj dari awal, Pak Manoj juga udah bilang kan ular nggak mau ada yang CGI, semuanya harus pakai ular asli. Itu saya setuju. Dan bahkan sebisa mungkin trik-trik apapun saya lakukan in camera. Jadi di film ini tuh boleh bilang hampir gak ada CGI-nya, semuanya practical effects. Gitu sih. Iya, yang agak-agak khusus lah dibanding film-film saya yang lain. Tapi kalau misalkan banyak yang bilang
film Kakak di Desa Penari ini nggak sehoror sebelum film Mas Awi, setuju nggak? Iya, itu juga saya heran sih. Tapi mungkin setuju sih. Mungkin orang udah biasa dengan horor saya ya, udah biasa dengan Danur. Dan Danur kan memang treatmentnya kayak modern horror gitu kan. Jadi memang banyak jump scare. Ya, banyak jump scare. Memang kalau again karena saya bilang saya pengen balik ke traditional horror, udah gitu karena cerita Simple Man sendiri kan sebenarnya bukan cerita horor exactly gitu kan, dia kan lebih misteri sebenarnya. Ya, misteri. Jadi kayak situasinya yang horor. Jadi kan si Badara Wuhi kan bukan hantu, dia tuh jin, dia tuh siluman gitu kan. Kita nggak tahu backstory-nya apa gitu. Bukan kayak film horor tipikal film horor kan hantunya dulu manusia yang dizolimi. Ada backstory-nya. Mati, arwahnya penasaran, dia jadi punya vengeance gitu kan. Kalau ini kan enggak. Jadi kita nggak tahu backstory-nya Badara Wuhi gitu. Jadi memang ini boleh bilang lebih ke mistis sih, lebih kayak film mistis gitu dibanding horor memang. Tapi kayaknya memang itu juga kali yang bikin orang suka ya sebenarnya. Kalau untuk case-nya nih, Mas Awi memilihkah kayak ini nih atau mungkin emang ada open casting besar untuk ini? Karena Adinda Thomas tuh sempat sharing dalam sebuah wawancara, dia bilang dia tuh ketika udah diajak casting dia diminta buat meranin dua, Nur sama Widya. Sama-sama dengan Tisa juga katanya seperti itu. Apa mungkin seperti itu? Iya, memang kita selalu tes. Sebenarnya kalau Tisa dari awal saya udah ngincer dia sebagai Nur. Cuma karena kita waktu itu belum tahu enakan apa, jangan-jangan dia sebagai Widya juga bagus. Kita mungkin aja dapat Nur yang oke gitu kan. Lagi awalnya tuh saya pengen pakai pemain yang bener-bener saya nggak familiar, artinya saya nggak pernah lihat dia di judul lain, di TV gitu-gitu. Kalau Tisa kan saya udah tahu dia dari judul lain, meskipun saya udah suka banget nih anak, actingnya bagus banget gitu. Ya udah, jadi waktu Tisa kita undang casting, dia nyobain dua karakter Nur sama Widya. Begitupun Adinda Thomas. Cuma dari awal saya niatnya memang udah ngincer si Tisa tuh sebagai Nur. Dan waktu dia mainin dua karakter itu memang jauh lebih oke dia sebagai Nur. Gitu. Kalau Widya lucunya sebenarnya ada calon lain sebelum Adinda Thomas. Oh gitu? Iya, yang kita juga udah suka, tapi si pemain itu begitu tahu harus berurusan dengan ular, dia nggak berani. Sayang, Anda melewatkan kesempatan bermain di film. Dia langsung mundur teratur. Kalau Widya, kalau Adinda Thomas sementara dia welcome. Dia juga takut, tapi dia welcome the challenge gitu. Dia mau nyoba, dan ya udah, waktu awal-awal tuh takut banget dia. Kita sampai ganti ular 3 kali. Karena ular kan juga cocok-cocokan kan. Oh gitu. Dicobain sama Widya, ularnya tetap rese. Rese itu dalam artian ngencengin ikatannya terus, bahkan pup, dia bisa pup terus juga. Si ular tuh stres juga mungkin kan. Jadi si Widya tuh dipupin ular. jadi kita sempat gonta-ganti ular sampai 3 kali, yang akhirnya ya cukup nyaman ya. Widyanya sama ularnya nyaman, ularnya juga sama Widya nyaman. Tapi kalau buat jadi penasaran pendekatan si para pemain kepada ular-ular ini tuh butuh waktu nggak sih? Butuh waktu. Berapa lama nggak sih? Dia pokoknya kan kita reading tuh workshop kayak sebulan, 1,5 bulan. Kayak lama juga. Iya, kayak hampir berapa hari sekali lah mereka selalu ada workshop sama ular. Dililitin ular, mereka coba nari sama ular gitu. Pokoknya biasain diri aja sih sebenarnya. Itu kalau untuk syutingnya di Jogja kan maksudnya? Di Jogja. Itu berapa lama tuh di shooting days-nya awalnya maunya 25 hari, terus kita kena hujan, kena badai, jadinya 33 hari. Itu setnya kampungnya dibangun sendiri ya? Atau apa? Ada rumah seperti misalnya rumahnya Pak Prabu, itu rumahnya udah ada. Rumahnya Bu Sundari, rumahnya udah ada. Tapi kosong ya. Jadi kita isi lah, kita dress gitu. Udah gitu kalau yang nggak ada. Rumah kakaknya mereka, rumah yang itu juga ada, tapi kosong juga. Itu yang heboh sekarang lagi mau dijual katanya. Oh gitu? Iya, jadi sempat viral juga beritanya. Katanya yang punya rumah udah nggak berani tinggal di sana lagi. Sejak syuting KKN dia suka dengar suara-suara aneh katanya. Ya saya sih baca berita gitu, tapi saya nggak tahu ya sebenarnya gimana. Nah, itu rumah juga ada tapi sebenarnya kosong juga. Jadi kita bikin kamar. Kalau dia sebenarnya kayak cuma rumah kosong doang. Kita bikin kamar buat kamar cowok sama kamar cewek. Terus kalau yang kita bikin benar-benar bikin sinden, itu yang kolam pemandiannya si penari-penari itu yang jadi prokernya mereka, itu kita bangun. Tempat-tempat yang gamelannya itu ya, yang gamelan juga, tapi yang hajatan di hutan itu semua kita ngeset. Terus apalagi yang kita bangun ya? Oh, itu bilik mandinya Nur sama Widya kita bikin. Terus bilik baknya Badara Wuhi sama Bima itu kita bikin. Oke. Terus untuk ini Mas, Badara Wuhi ini baik kan tadi Mas Ali cerita ini hantunya kan bukan yang dari orang meninggal terus nggak ada backstory-nya lah gitu kan. Buat Mas Ali sendiri untuk menerjemahkan si Badara Wuhi ke Aulia Sarah susah nggak sih Mas? Enggak sih, nah itu dia. Mungkin karena saya kan memang percaya banget kalau film tuh
maybe kayak 70 or 80% tuh in the casting gitu. Casting sangat penting banget buat saya. Nah, kita waktu milih Badarohi, memang peran Badarohi itu peran terakhir yang saya dapat. Jadi kita cobain berpuluh-puluh orang. Banyak banget yang kita coba, dan udah dengan sangat pemikiran sangat hati-hati ya, kita akhirnya baru mutusin Aulia Sarah. Jadi Aulia Sarah itu pemain lain semuanya udah dapet, pemain lain semuanya udah reading, Badarohi masih kosong tuh. Kita belum tahu siapa yang main. Kita cobain aja terus gitu. Tiap kali saya dapat ide, saya minta ke orang casting, panggil. Tiap kali lagi atau nggak sengaja dibuka di social media atau ngeliat di mana, panggil gitu. Jadi ya memang castingnya tuh susah sih. Kenapa tuh? Apa yang bikin? Gak tahu ya. Kayaknya saya perlu ngelihat seorang yang kalau saya lihat orang itu harus cantik, bisa menggoda gitu kan. Artinya kita sebagai lawan jenis gitu ya, sebagai cowok kita bisa tergoda, tapi kayak tatapannya tuh kayak exactly full good intention gitu, kayak tatapannya tuh inilah gitu. Tatapan ngebunuh nih kayak. Gua ambil jiwa lu nih. Iya gitu. Jadi dan harus Indonesian look kan tentunya. Benar. Kulitnya juga kan ya nggak boleh ya putih kinclong gitu kan tentunya kan. Jadi itu semua sih. Dan bagusnya juga akhirnya Badarohinya yang kita dapat si Aulia Sarah jauh lebih tinggi juga dibanding Tisa sama Adinda kan. Jadi emang kelihatan power. Iya, betul. Tapi buat Mas Awi dapat kalau seingat saya baca threadnya itu kan nggak ada tuh dijelaskan masalah looknya Indonesia banget kan. Terus kemudian apa harus tatapannya seperti apa, karena hanya digambarkan Badarohi ini ya cuman pintar menari aja. Mungkin kalau di pikiran orang-orang siapa nih kira-kira yang berani Badarohi yang jago nari nih yang bisa nari. Nah, buat Mas Awi dapat indikator-indikator itu tuh dari mana tuh Mas, pengembangannya tuh? Ngobrol sama Simple Man, sama saya referensinya ini sih sebenarnya. Kayak saya ingat film-film Susana dulu aja waktu di sebagai Roro Kidul, Nyi Blorong gitu-gitu sih. Iya. Kalau kita juga dinyobain beberapa penari sebenarnya. Maksudnya yang bukan pemain film, bukan aktor, kita juga nyobain penari. Cuma ya mungkin lebih gampang seorang pemain dilatih nari dibanding penari yang belum pernah acting dilatih acting gitu. Kayaknya lebih mudah gitu. Dan untungnya juga Aulia Sarah waktu kecil memang penari. Pantasnya dapat banget sih ya gestur-gesturnya. Dia memang udah bisa menari dari kecil. Tapi ketika kemudian meng-casting Aulia Sarah langsung wah ini dia nih orangnya, atau masih mikir-mikir masih? Saya begitu udah take a decision ya udah kita udah bismillah. Udah banyak banget yang kita lihat, puluhan orang mah ada loh. Puluhan untuk Badarohi. Dan maksudnya dari puluhan itu berapa orang aktor-aktor yang udah mungkin juga selain Aulia Sarah? Cukup banyak sih. Cuma kan memang idenya selain si mahasiswa-mahasiswi itu termasuk Badarohi, saya juga pengen pemain-pemain yang again tadi saya bilang saya belum biasa melihat mereka di film lain atau di sinetron atau di TV gitu kan. Jadi memang kita nggak pernah nyari orang yang big stars gitu for Badarohi ataupun si mahasiswa-mahasiswi ini. Jadi tapi ada beberapa pemain juga yang nyobain buat Badarohi sih. Simple Man tuh dilibatkan banyak nggak sih Mas di film ini? Banyak banget. Jadi setelah kita develop naskah, kita udah punya treatment, Simple Man kita undang, terus meeting tiap malam sama kita. Dari siang sampai malam, mungkin seminggu setengah gitu, tiap hari intens. Dia ikut kalau ada yang mau kita rubah, ada yang mau kita take out, itu dia ikut. Dia ikut memikirkan, dia ikut kasih approval gitu. Tapi benar-benar Mas Awi benar sebutuh itu adanya kehadiran Superman di setiap momen atau gimana Mas? Kalau saya sangat-sangat merasa kehadiran dia sangat nolong. Karena ceritanya cerita dia yang ngedenger langsung dari Widya dan Nur kan. Jadi kayak mungkin kalau ada yang saya kurang jelas atau tafsiran saya nggak yakin, enak tuh saya bisa langsung nanya Simple Man. Bahkan Simple Man juga langsung bisa nanya ke Nur yang asli atau Widya yang asli. Jadi kayak misalnya Tisa atau Adinda Thomas ada pertanyaan tentang karakter mereka, mereka nanya ke saya nanya ke Simple Man bisa nanya ke orang aslinya kan. Iya, jadi enak sih. Jadi beda waktu saya ngerjain Danur. Kalau ngerjain Danur, Risa tuh memang bebas banget. Risa Saraswati bebas, nggak terlalu terlibat lah. Karena memang adaptasi kita loose banget dari novel dia gitu. Kalau ini kan benar-benar boleh bilang direct adaptation kan. Jadi Simple Man dilibatkan, dia juga masukannya sangat menolong gitu di proses development kita. Tapi untuk kemudian membuat dijadikan film ada momen buat ketemu sowan sama si
yang ngalamin aslinya nggak sih Mas, para pemain mungkin tim selain ke Simple Man, atau semua diwakilkan aja sama Simple Man? Betul, semua diwakilkan saja oleh Simple Man karena emang itu requirement dari Simple Man. Bahkan pertama kali saya ketemu sama Simple Man di MD, langsung dia bilang, "Mas, ini kejadian nyata, 80% saya pakai kejadian nyatanya, 20% saya rubah-rubah supaya nutupi nama tempat kejadian, itu sengaja dia rubah-rubah," dia bilang gitu. Terus dia kasih tahu nama tempatnya di situ, terus kita buka Google Maps, saya lihat, begitu udah. Jadi apapun yang berhubungan dengan kejadian atau orang aslinya semuanya lah Simple Man. Tapi yang Mas Awi ketahui yang realnya ya, apakah Mas Awi juga pernah ketemu sama Nurwida asli, terus kemudian Mas Awi juga apakah pernah ke lokasi kakeknya asli? Kalau ke lokasi pergi karena untuk research aja sih. Saya pengen tahu aja, just for my own curiosity, kayak apa sih sebenarnya gitu kan. Yang hasil saya bayangin baca threadnya Simple Man sama tempat aslinya tuh kayak gimana sih, dan ternyata jauh beda banget. Jauh beda karena tempat itu kan 10 tahun yang lalu diceritakan di thread kan. Jadi sekarang tempat itu udah maju. Udah nggak serem lagi gitu, intinya gitu sih. Jadi kayak rumahnya udah bertembok, udah keramik gitu kan, udah ada listrik, udah ada sinyal gitu. Kalau sedangkan yang kita perlukan kan rumahnya rumah kayu, rumah jerami, lantainya masih tanah gitu kan, nggak ada listrik. Jadi memang udah nggak cocok juga sih sebenarnya untuk dipakai. Tadinya sempat mau dipakai untuk emang enggak. Saya cuma nggak dibolehin atau nggak dibolehin. Jadi Simple Man juga dibilang nggak boleh syuting di sana. Berarti semua hal yang berhubungan dengan keaslian tuh nggak boleh ya Mas? Nggak boleh. Memang kepala adatnya sudah secara spesifik bilang request ke Simple Man jangan. Tapi mungkin masih ada vibe ini nggak sih Mas, horornya di tempat itu ketika datang? Apakah enggak justru? Enggak. Iya, karena kan ya? Iya, digambarkannya kan itu kampung sendiri di tengah hutan kan. Iya. Buat kasus itu yang kayak di film juga masuk hutan dulu sana sekarang sini gitu. Enggak, iya. Sekarang udah enggak? Enggak, iya. Pokoknya enggak bakal kebayang lah kalau itu kampungnya gitu. Berarti sama ini orang-orang suka salah nih. Orang udah enggak serem sekarang. Saya sih makanya sama Simple Man kalau ada orang yang di YouTube bilang ini tempatnya, bahkan ya yang disebut sama Pak Menteri gitu kan, Pak Erick Thohir, ya saya masih Simple Man, kan bukan itu ya. Orang udah nggak serem. Berarti akses jalan udah bagus, bisa kayak gitu ya. Iya. Jadi kayak nggak kelihatan lagi lah looknya gitu. Ya itu hebatnya pemerintah kita lah ya, 10 tahun kelihatan kemajuannya. Benar. Terus kemudian ketika selama proses syuting Mas, biasa selain cuaca, kendala apa nih yang paling dirasain banget tuh? Iya benar, satu cuaca, karena kita syutingnya akhir tahun, jadi kena hujan terus. Ber. Aduh, ampun deh, sampai hancur lah set kita tuh, benar-benar hancur. Iya, setnya hancur, kita nggak bisa masuk ke set karena kan becek, udah gitu longsor. Longsor juga kan, iya, sempat longsor juga. Jadi ya itu kendala terbesar. Kedua sama ular sih. Dua itulah yang paling besar banget kendalanya. Sama ya mungkin karena kita syutingnya memang di lokasi yang udah lama nggak dikunjungin orang gitu kan, di hutan beneran. Jadi adalah kejadian-kejadian seperti kayak waktu syuting di hajatan hutan, si Adinda Thomas sempat kayak, saya nggak tahu sih ini dibilangnya kesurupan apa enggak ya, pokoknya dia sempat bengong nunggu set, begitu senderan di pohon, begitu kita panggil ke set, jalan 3 langkah gedebuk gitu dia jatuh gitu. Terus kita kenapa wit gitu, dia kayak nggak sadar, dia nggak tahu kenapa dia jatuh gitu. Itu terus waktu kita syuting di Sanggar yang para penduduk nari-nari, itu tiba-tiba ada satu kru yang diam bengong terus nangis. Wah. Gitu nangis teriak-teriak gitu. Itu yang kejadian saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ya. Kalau yang pemain rasain segala lebih ada lagi, lebih aneh-aneh lagi gitu. Iya sih. Kalau misalkan ngomong yang di Sanggar itu tuh melibatkan berapa? Itu warga setempat ya? Atau nggak setempat banget karena kita syuting kan di hutan di Wanagama. Mereka tuh dari kayak kampung nggak jauh dari situ lah. Yang di scene terakhir itu kan yang di make upin gitu kan. Nah, kemarin juga sempat rame kan yang curhat belum pada nonton tuh. Katanya nggak di bioskop atau jauh dari bioskop, saya lupa gitu. Gimana? Katanya juga sempat ngajak. Udah beres. Tinggal mention saudaranya udah diberesin. Ngajak nonton bareng kah atau gimana? Jadi kan saya memang ngobrol lah sama MD. Iya sih, mereka harus nonton sih. Iya, saya bilang gitu kan. Karena mereka tuh sebenarnya nggak jauh-jauh amat dari bioskop, sekitar 1 jam lah. Sekitar 1 jam dari bioskop, tapi tentunya menonton kan bukan kebiasaan dari mereka. Gitu. Jadi mereka mungkin nggak familiar. Ada beberapa anak mudanya yang udah coba ke kota nonton nggak dapet tiket. Gitu. Udah mau jauh kehabisan. Iya, jadi begitu si Bapak curhat, ya tentunya kita langsung dengar, saya langsung dengar, ya saya ngomong ke MD, ya udahlah kita adain nobar deh gitu. Memang itu udah
minimum yang kita bisa lakukan gitu, udah minimum banget. Udah akhirnya kita nobar sekitar 200 orang, tiga bus tuh. Itu di mana tuh, seru sih, mereka sangat seneng lah gitu kayak ngeliat mereka di layar gitu. Tapi ikut Mas Awi ikutan? Enggak, saya kan lagi syuting soalnya. Oh, lagi syuting. Saya lagi syuting jadi saya diupdate aja. Itu hari Minggu lalu. Sama pemain kah? Dia enggak sama pemain. Jadi benar-benar mereka doang. Mereka doang ya. Iya. Itu mungkin ada cerita-cerita Kak, mereka terharu atau mereka senang? Terharu sih. Karena kan mereka buat mereka tampil di sebuah film udah banget pasti kan. Iya, terharu banget katanya mereka. Tapi untuk menge-guide, meminta mereka buat ikut terlibat itu ini nggak sih Mas, itu kan bukan hal yang juga baik lagi, bukan hal yang umum buat mereka buat ikut film. Susah nggak sih buat kayak Mas nanti begini-gini ya gitu, atau mungkin mereka kayak ini apaan sih Mas, ini apa sih gitu. Untungnya enggak sih. Mungkin yang kayak seperti Bapak itu cerita kan cerita di artikel sebelumnya nggak boleh ngedip gitu kan. Jadi kan mungkin yang netizen langsung sambur, wah gila selama syuting nggak boleh ngedip. Ya nggak selama syuting juga, selama take. Kan ada scene yang di betul. Jadi kan kameranya nge-track nih misalnya dari Bapak 1 ke Bapak 2 ke Bapak 3. Ya itu kan kejadian berapa detik. Selama berapa detik, oke Pak, tahan Pak kedipnya, jangan kedip. Kalau dia kedip, oke kita ulang lagi ya. Ya begitulah kira-kira. Bukannya selama syuting nggak boleh kedip gitu kan, selama take berapa detik nggak boleh kedip, betul. Terus yang ada Bapak itu bilang juga kan nggak boleh hapus backup selama 24 jam. Nggak juga sih sebenarnya, mungkin Bapak itu lagi waktu cerita semangat kan, itu juga kan udah kejadian 2 tahun yang lalu kan. Saya maklumi lah gitu kalau Bapak itu bilang sampai nggak boleh makeup, nggak boleh hapus makeup 24 jam. Cuma kejadiannya sebenarnya saya ingat karena itu kita syuting hari terakhir, pemain-pemain itu para extras di calling ke lokasi jam 9 jam 10 pagi. Lalu hari itu saya bungkus syuting rap tuh jam 10 malam. Jadi ya itu aja total kan 12 jam. Gitu. Kalau buat setelah pencapaian 8,9 ini buat Mas Awi ini secara personal, mungkin ada dampak positif kah yang akhirnya dirasakan? Apa mungkin kayak jadi banyak nih yang mulai percayain Mas Awi, PA banyak yang ngajakin, atau mungkin banyak yang nawarin cerita-cerita baru, atau seperti apa buat personal sendiri ya sebagai seorang Awi Suryadi? Sama seperti waktu sama aja atau mungkin sama seperti waktu Danur sih, karena begitu Danur meledak tawaran banyak datang horor. Sama sih ini juga sih, jadi langsung para produser yang udah lama nggak ngubungin misalnya atau ngubungin lagi, udah bisa belum nih sekarang schedule aja kayak jadi taman nafsu gitu untuk bikin horor sama saya. Tapi kan sempat bosan tadi, jadi jadi saya bilang ya pokoknya schedule saya anyway lagi nggak aman juga kan, karena abis ini kan saya udah ada film lagi kan, saya bakal ngerjain Kisah Tanah Jawa. Jadi untuk sama sih, kalau untuk saya pribadi sih tawaran atau apa dari produser semua mirip-mirip lah, sama seperti waktu Danur pertama kali pertama kali booming ya, pertama kali Danur sukses. Pada saat itu kan juga Danur film horor terlaris juga sebelum dipecahkan oleh Pengabdi Setan kan? Tapi akan tetap maksudnya setelah Tanah Jawa ini akan tetap horor lagi, atau istirahat dulu deh, gue mau garap yang lain deh gitu? Sebenarnya sih saya bebas dengan genre-genre lain, cuma karena abis ngerjain KKN saya ngerasa ini horor yang beda, jadi saya lagi belum jenuh gitu. Bukan titik jenuh buat saya kali ini, karena KKN tuh saya nggak ngerasa seperti horor film saya yang sebelumnya. Nah terus waktu saya baca Kisah Tanah Jawa, ceritanya Om Hao, dan kenal sama si Om Hao juga ini karakter ini sangat menarik banget, unik, beda lagi nih gitu, beda dari Risa, beda dari ceritanya Simple Man. Makanya saya semangat lagi juga untuk ngegarap si Kisah Tanah Jawa. Oke. Kalau kita bicara soal perilisan, kan ini akhirnya dirilisnya di 2022 ya, harusnya 2020. Harusnya 2020 tuh. Menurut Mas Awi, kalau kita berandai-andai misalnya, kalau ini dirilis di tahun 2020, apakah sepecah ini? Gitu? Itu pertanyaan. Apa mungkin ini kayak ini emang alam yang semesta mendukung? Gitu? Saya rasa itu semua semesta mendukung sih. It's all written in the stars. Jadi waktu kita semua dengan berat hati mutusin mundur dari itu beberapa kali mundur kan? 2 kali sebenarnya. Sebenarnya cuma 2 kali. Jadi gini, sebenarnya cuma 2 kali. Cuma banyak orang berasumsi, oke, mundurnya paling ke mereka cari tanggal bagus aja gitu. Lebaran enggak. Akhir tahun itu mereka semua ngarang-ngarang, tapi di Wikipedia atau di Google itu tercantum. Jadi orang pikir itu announcement dari kita. Makanya orang yang marah-marah bilang berkali-kali diundur. Sebenarnya enggak. Kita tuh mundur cuma 2 kali.
Jadi dari Maret udah gitu mundur ke Februari 2 years later gitu kan. Nah waktu kita mundurin dari Februari ke Lebaran itu memang keputusan yang sangat berat. Pak Manus juga waktu telepon saya tuh kayak gimana nih Wi gitu. Iya gimana ya, kan kita semua khawatir lah dengan Omicron kan. Kalau tato bioskop mendadak ditutup lagi gimana gitu. Kita kan kehilangan momentum kan. Itu something yang kita nggak bisa dapat lagi gitu. Kalau penontonnya lagi rame, tato bioskop ditutup kan. Jadi ya kita pikir ya udahlah mundur lagi. Tapi dapat gak nih Pak Lebaran? Udah kata-kata Pak Manus tenang aja gitu. Itu urusan Pak Manus lah gitu. Untuk dapetin tanggal Lebaran. Karena kan tanggal yang gak mudah untuk didapat juga. Banyak film lain ngantri gitu kan. Ya udah. Terus saya lumayan deket dengan adminnya Bicara Box Office. Dia nih kayak Twitter account di Twitter yang pengamat lah, pengamat data-data dan performance film. Saya juga nanya ke dia karena ternyata waktu Februari kita mundur, Omicron nggak segitu ganasnya gitu. Bioskop tetap buka, The Batman tetap main, tetap lumayan rame gitu kan. Sedang ada rasa nyesel gitu ya. Khawatir. Sedangkan responden netizen jauh lebih marah kali ini. Saya udah dihujat, udah diancam parah gitu. Ya, semua. Parah itu pemain juga pada cerita curang parah banget. Jadi, waduh, saya jadikan ini keputusan yang tepat bukan ya? Ngobrol lah sama dia, bahkan dia aja bilang nggak tahu juga sih, jangan-jangan enggak, dia bilang gitu kan. Padahal ini orang yang saya sangat percaya gitu pendapatnya. Dia aja bilang jangan-jangan keputusan yang salah kalau kita mundur. Waktu itu Lebaran juga belum fix karena kita nggak tahu dapat apa enggak. Jadi sejak itu ya saya kalau ditanya, I guess jawabannya it's something yang we'll never know gitu. Kita nggak akan tahu sih sebenarnya kalau kita waktu itu tetap tayang 24 Februari atau bahkan di 2020 bakal sukses ini apa enggak gitu. Yang pasti kan sekarang sukses banget lah gitu kan, alhamdulillah ya. Jadi kayaknya memang udah ini sih, udah takdir sih. Kalau buat Mas Awi, kunci yang bikin sukses apa sih Mas? Sampai 89 apa namanya, respon masyarakatnya kah? Atau mungkin emang dari treatnya yang ceritanya udah benar-benar matang atau gimana? Dua sih. Ya tentunya ternyata sangat matang. Karena saya sebagai filmmaker aja suka banget dan saya ngerasa ini deskripsinya si Simple Man ini sangat detail dan siap banget untuk divisualisasikan. Itu yang bikin saya nafsu lah gitu. Jarang lah gitu saya nafsu itu gitu baca sesuatu kan. Saya pengen banget waktu baca ternyata Simple Man. Itu satu, ceritanya sangat kuat. Kedua, saya bukan tipe orang yang gampang ikut-ikutan hype. Kalau Pak Manus bilang semua, maksudnya kadang-kadang yang hype itu nggak ada isinya. Kalau Pak Manus bilangnya gitu, dan saya sangat setuju karena kalau menurut saya threadnya si Simple Man ini ya bagus banget gitu. Memang tuh dia bisa se-hype itu tuh karena memang ada isinya menurut saya. Jadi setelah 2 tahun pun orang ternyata masih nungguin. Banyak banget yang netizen yang langsung playing producers gitu kan. Mereka, ini hype udah lewat, gue udah lupa ceritanya. Nekat tayang bareng Doctor Strange gitu. Udah kayak gitu-gitu lah. Pokoknya udah nyumpain gitu lah. Gue aja udah lupa ceritanya gitu kan. Cuma ya Pak Manus selalu bilang dia percaya dengan kontennya, dia bilang gitu. Terus kalau saya ngerasa ya udahlah, saya ngerasa ini horor saya yang terbaik gitu kan. Terus daripada kita ngerilis di tanggal yang kita nggak yakin, Lebaran tuh memang kan liburan gitu kan, liburan banyak tanggal merah. Kita sadar banget kita berhadapan dengan film Marvel gitu. Cuma nggak bisa mundur lebih lama dari itu lagi gitu. Memang kita habis kalau mundur lagi. Oke, habis dari Februari memang kita harus cari tanggal terbaik terdekat. Udah kita bismillah aja deh. Kita tayang deh. Itu do or die, rain or not, udah kita tayang, nggak boleh mundur lagi gitu. Iya, jadi ya udah kita percayalah kontennya bagus. Terus untungnya juga word of mouth tuh jalan banget. Iya itu orang nge-viral-viralin di TikTok. Itu udah marketing yang nggak bisa dibeli gitu. Orang langsung dengan bangga gitu kan share di sosial media mereka. Bukan cuma cerita kan, bikin konten, datang ke bioskop pakai jaket amatir, pakai kostum penari. Seru lah gitu. Jadi mereka tuh datang ke bioskop dapat the whole experience. Ngantrinya susah, mereka share foto, share video, antriannya nguler kan tuh kalau di beberapa bioskop malah yang habis malah KKN dibanding Doctor Strange. Iya betul. Wah itu yang gokil sih. Itu gila sih. Banyak yang bilang, aduh gua nggak dapet tiket KKN nonton Doctor Strange. Iya. Jadi pelarian Doctor Strange. Kebayang nggak sih terjadi ke film lokal, film nasional. Wah itu kemarin Pak Manus cerita di BNB luar biasa tuh. Saya tuh kayak hampir nangis gitu kan. Selama ini kan kalau kita selalu filmmaker bilang kita pengen film nasional menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. That was just an ideal dulu gitu. Itu salah semua mimpi. Sekarang ini kejadian. Dan saya nggak ngerti aja kenapa kalau orang masih bisa nyinyir. Ini sebuah kemenangan untuk kita semua bersama loh gitu. Gitu sih ya. Gila. Iya itu sih kalau lihat-lihat di Twitter, di TikTok, orang-orang pernah nge-share di tulisan di bioskopnya.
tiket KKN habis sampai hari Sabtu misalkan gitu kan. Yang ada Doctor Strange. Wah, gokil banget orang-orang. Gila. Buat Mas Awi sendiri, ketika kapan nih mulai ngerasa gue dapat anginnya nih dari KKN dapat angin udah mulai penontonnya mantap nih nginin Doctor Strange. Kalau saya sih berasa hari ketiga. Biasanya kan kalau film tuh hari pertama rame itu promonya berarti berhasil. Either promonya memang ceritanya IP-nya kuat, masih ada hype-nya gitu kan. Tapi setelah hari pertama kalau film yang nggak bagus, word of mouth-nya jelek, hari kedua, hari ketiga tuh turun. Jadi tuh kita kenceng naik grafiknya. Bahkan ada satu hari yang kita penontonnya tuh 511.000. Wah, gila itu gila banget. Hari. Gila ya, udah tipe-tipe angkanya Dylan dulu. Iya, gitu. Kayak premier ya itu gila banget, kenceng banget. Jadi itu sih yang ngerasa wah ini berarti word of mouth-nya jalan. Dan kita tuh kayak sampai minggu kedua aja biasanya kan naik terus udah tuh dia forming lower terus gitu kan. Ini enggak, turun naik lagi, ntar turun naik lagi gitu. Gila. Iya, Pak Mas juga sempat ada sedikit keganggu sama premiernya Doctor Strange ya. Doctor Strange. Akhirnya betul. Sedikit kekurang layar tapi kita berkurang drastis. Tapi sehari kemudian malah balik lagi layarnya kata Pak Mas. Itu kan juga gokil ya, sebenarnya maksudnya keren juga tuh. Dan buat Mas Awi sendiri sempat ada ini nggak sih dari Pak Manoj, ada mungkin target nggak sih kayak pencapaian kayak kita harus angka sekian nih, harus nyampe nih sebelum atau mungkin kayak setelah 2 tahun ketunda yaudah kita lihat saja lah. Kalau mereka sih waktu udah kita picture log ngelihat kontennya, mereka ngerasa ini film bisa 4 juta lah gitu dia bilang. Iya. Dia ngerasa ini ngeliat hasilnya bagus, mereka puas, bisa lah ini 4 juta gitu. Terus waktu kita gala premier malam hajatan, ada produser MD yang bilang ini 5 juta nih gitu, karena dia ngeliat dia udah mulai ngeliat reaksinya penonton kan. 5 juta nih kayak mereka bilang gitu. Sekarang hampir 9 juta. Dan masih banyak yang nonton nih kayaknya nih. Paling banyak tadi cerita seorang 7 kali nonton. 7 kali iya. Yang nge-DM Mas Awi. Iya, nge-DM dan pamer tiket ya, tentunya harus tunjukin tiket ya. 7 kali nonton, bro. Anda ngapain itu? Ngapain dialog? Sampai lucunya ada yang pada ini kan, pada curhat. Udah dong yang udah nonton berkali-kali, gue belum dapet tiket. Gak kebagian. Kocak sih. Yang serunya lagi ketika saya nanya sama Pak Manoj juga termasuk yang kaget karena KKN penonton terbanyaknya justru awal di Jakarta. Iya, itu biasanya Jakarta tuh buat menurut Pak Manoj selalu hype-nya ketinggalan. Dia Jakarta tuh ngeliat dulu gimana di daerah. Betul. Itu kenapa tuh Mas? Iya, itu juga ini benar-benar sebuah fenomenon sih. Kita biasanya tipikalnya film Indonesia tuh nggak terlalu perform di mall-mall seperti Plaza Indonesia, Pondok Indah, Senayan City, Plaza Senayan. Ini tuh kita full. Jadi memang ya ini ya word of mouth sih saya ngerasanya sih memang word of mouth-nya jalan banget. Bahkan teman-teman saya yang bukan menonton film Indonesia biasanya disuruh nonton film saya susah banget. Ini pada nonton. Iya. Oke, pada nonton bisa ngadain nobar dengan staffnya 300 orang gitu. Memang mereka udah ini sih pengen join the hype lah gitu ya. Pengen tahu dong ini teman-teman sesama filmmaker sinias yang udah nonton terus ngomong ke Mas Awi, mereka tuh responnya seperti apa sih? Yang terakhir kan sih Ernest, yang terakhir kali banget nonton tuh Ernest Prakasa. Dia muji aktingnya Adinda Thomas. Iya. Gila, gokil sih aktingnya Adinda Thomas. Terus kalau director lain, ada director horor lain bilang, ya dia nggak salah, dia ngerti kenapa film ini laku gitu. Dia bilang memang ini bukan film horor yang biasa. Dia bilang gitu. Terus ada yang bilang apa lagi ya? Dia ada yang bilang juga seneng dengan tipe film ngelihat film horor yang dikasih treatment atau production scale seperti ini gitu sih. Kalau menurut Mas Awi untuk dalam tanda kutip mengulang kesuksesan ini susah nggak? Susah banget atau gimana Mas? Pastinya susah banget ya karena setelah Danur 1 aja saya mengalahkan rekor saya 5 tahun kemudian. Iya. Oh sekarang ya berarti ya? 5 tahun kemudian Danur 1 2017 2,7 juta. Sekarang 2022 KKN menuju 9 juta. Cuma ya nggak tahu lah. Kalau tiap 5 tahun sekali saya ngalahin rekor saya 3 kali lipat sih ya nggak apa-apa. Saya tunggu. Tiap 5 tahun sekali. Tapi kan akan jadi kayak biasanya jadi lata-latahan nih orang-orang ngambilin thread, ngambilin cerita itu. Pasti dan buat Mas Awi sendiri bukan mau nanya apakah bisa mengulang, tapi
ini kan tricky ya Mas ya. Maksudnya kalau orang mungkin sinetron lain mau mengikuti ngambil thread juga, apa sih Mas yang harus diperhatiin supaya maksudnya kalaupun emang nggak bisa sampai sukses KKN, tapi yang penting nggak jauh-jauh banget, nggak flop-flop banget lah. Cerita sih makanya seperti Pak Manoj bilang kan, sebuah thread bisa viral atau bisa jadi hype kadang-kadang ya memang isinya nggak kuat. Nah sesudah KKN kita belum tayang, ada sebuah cerita lagi yang mencuat, kejadian nyata yang viral juga. Menurut saya cerita bisa menarik, kejadiannya menarik, tapi saya belum tahu. Yang Seudino sih? Bukan, Seudino kan punya Simple Man juga. Ada kejadian lagi, kejadian nyata kepada seorang anak, terus viral di Twitter juga rame. Terus saya sempat ngomong ke MD, dan MD gerak cepat juga tuh, gercep juga dia langsung ngubungin si orang itu, keluarganya. Udah gitu sempat di lock juga ceritanya. Udah, tapi terus MD ngelihat nih jalan terus gak gitu kan, karena ceritanya sebenarnya nggak kuat, beda sama Simple Man gitu kan. Ya udah akhirnya lama-lama hilang. Nah itu yang kayak Pak Manoj bilang sih, saya rasakan. Jadi ya memang harus ceritanya dulu, ceritanya itu kuat apa enggak gitu. Kalau enggak ya hype-nya cepat hilang juga sih. Jadi jangan kayak FOMO gitu ya, jangan kayak ikut-ikutan gitu. Dan kalau misalkan buat buat para saudara yang juga mungkin keinginan buat ngambil thread itu juga perlu picky nggak sih Mas? Banget sih harusnya. Iya. Karena kan sekarang jadi banyak nih akhirnya setelah KKN yang viral aja tuh makin ada lagi thread yang dinaikin, apalagi setelah filmnya yang meledak gitu kan, makin banyak lagi nih yang di retweet dari Simple Man itu. Apakah kemudian Simple Man akan jadi dalam tanda kutip sapi perah yang diambil-ambilin ceritanya kah, atau gimana menurut Mas Awi? Kalau menurut saya sih memang Simple Man ini sekarang bisa dianggap udah jadi IP yang blue chip lah gitu ya. Dia memang sepertinya dengan kesuksesan KKN yang di luar ekspektasi semua orang di industri nggak nyangka gitu kan. Dan dalam masa pandemi juga loh gitu. Dalam masa pandemi bioskop waktu itu belum 100% semuanya kan kapasitasnya. Jadi memang pastinya IP-nya Simple Man sih semuanya memang udah di lock sama MD. udah diambil sama MD gitu. Dan tentunya banyak penulis-penulis thread horror lainnya berharap lah ya apa yang terjadi ke Simple Man bisa terjadi ke mereka. Dan memang banyak yang berbakat juga sih gitu. Memang banyak yang berbakat juga, komunitas penulis film horor yang di Jawa gitu. Saya baca-baca memang ceritanya banyak yang cukup menarik juga. Cuma ya itu kesuksesannya apakah seperti KKN apa nggak tahu sih. Itu semua masih tanda tanya lah ya. Karena biasanya yang urban legend gitu suka emang benar-benar serem-serem juga yang ada original dan serem gitu ya. Mungkin karena culture mereka ya. Maksudnya mereka di sana kan memang percaya banget yang gitu-gituan kan. Jadi bisa kalau menceritakan adegan horor tuh bisa detail banget gitu. Kalau kita yang di Jakarta mungkin karena pada dasarnya nggak terlalu superstitious, jadi ya kalau kita lagi ngomongin cerita horor atau nyari reference horor ya terbatas dengan apa yang kita baca atau tonton doang. Kalau ini kan di kehidupan mereka sehari-hari gitu kan. Jadi makanya itu yang saya ngerasa baca, termasuk saya udah baca Seudino juga. Memang Simple Man tuh jago banget bercerita. Saya ngerasa memang ini dia udah hidup dari kecil di sekeliling cerita seperti ini gitu. Dan beda kan dengan cerita ngomong dan cerita ditulis ya, bahasa betul. Dan dengan menuliskan juga dengan bisa menarik juga ya. Nah, ada juga nih Mas, setelah beberapa saya nonton, teman-teman pada nonton semua, di viral juga di medsos, banyak yang akhirnya mengeluhkan adegan Ayu sama Bima, katanya dibilang uncut tapi kok kurang ya mereka gitu. Ini mah kayak adegan biasa, kenapa ada uncutnya? Itu gimana, maksudnya gimana? Ada mungkin dalam tanda kutip trik dengan uncut dan uncut, atau emang buat kan tadi cerita buat bikin adegan itu susah, tapi apa emang dari Simple Man atau dari MD kayaknya segini aja nih visualkan adegannya Ayu dan Bima? Jadi gini ya, awalnya banget waktu sebelum pandemi sempat ada ide bahwa waktu gala premier kita pengen tayangin yang 21 tahun ke atas. Artinya ya memang adegannya lebih panjang gitu. Tapi yang kita tayangin yang versi 17 tahun ke atas. Ya kita nggak mungkin lah ngerilis film 21 tahun ke atas. Kita kan pastinya maunya reach the widest audience gitu kan. Nah, tapi sejak pandemi terus idenya berubah. Saya aja belum nonton yang cut version. Cut version yang 13 tahun ke atas tuh saya belum nonton. Jadi saya nggak tahu adegan Bima Ayu yang dipotong di cut version tuh seberapa banyak yang dipotong. Saya sejujurnya nggak tahu. Cuma yang 17 tahun saya tahu karena saya waktu itu saya masih saya yang edit. Maksudnya
itu kita jaga memang adegannya karena kita nggak mau jadi 21 tahun ke atas gitu. Jadi kita mau ya cuma bisa segini kalau mau 17 tahun ke atas. Kita udah pernah kirim ke sensor yang lebih panjang. Tapi sebenarnya ada adegan mana udah jadi adegan panjangnya sebenarnya cuma udah dipotong. Jadi kan LSF kan selalu gitu kan. Oke, segini kalau kamu mau tetap segini, ini jadinya 21 tahun ke atas. Wah, kita pasti kan AMD maunya ya jangan 21 tahun ke atas lah gitu. Harus itu banget tuh kalau kan? masa pastilah gitu. Jadi ya udah kalau 17 tahun ke atas apa aja yang harus dikurangin ya udah kita menyesuaikan. Kalau boleh gitu. Dibocorin kalau adegan aslinya yang di tanda kutip diminta Melsa 21 tahun ke atas berapa menit? Ada sampai semenit kah atau sampai 2 menit kah? Enggak ingat juga sih saya. Pokoknya memang lebih panjang lah. Lebih panjang. Iya, enggak terlalu ingat sih udah lama sih saya ngedit itu. Tapi emang hanya di adegan itu aja yang jadi spesifiknya adegan itu karena kan memang itu yang paling sensitif lah ya. Kalau untuk Mas Awi ketika ngebaca terus visualkan langsung terbayang adegan seperti itu kah atau kayak susah nih gue buat ngecernanya gimana, maksudnya lagi berhubungan tiba-tiba jadi ular kayak gitu tuh itu untuk makanya saya ngerasa baca ternyata Simple Man tuh sangat-sangat kayak udah disiapin untuk director baca gitu kalau saya bilang ya. Udah kayak siap, udah jadi skenario jadi gitu ya. Tinggal tambahin dialog ini aja ya. Boleh bisa dibilang gitu lah ya. Terus kalau untuk menerjemahkan ke teman-teman ini ke pemainnya, apa haruskah mereka benar-benar ngebaca thread-nya terus kemudian diskusi bareng-bareng atau mungkin seperti apa, ada treatment khusus mungkin? Kalau saya sih tidak mengharuskan mereka untuk baca thread-nya, tapi tentunya baca naskah udah gitu, tapi memang akhirnya mereka pun semua udah baca juga thread-nya anyway. Jadi waktu kita reading workshop ya mereka bawa interpretasi mereka masing-masing dulu, baru kita sama-sama saya diskusi juga dengan Simple Man, baru kita kasih backstory lah kalau misalnya dia kurang jelas. Misalkan yang paling orang bingung adalah ini Bima kok aneh sih, dia naksir sama Widya tapi kok ngasih Kawaturi harus nitip sama Ayu gitu kan. Itu kan orang pasti nggak jelas kan. Saya waktu baca ternyata juga ada bingung, kok aneh sih. Begitu ngomong sama Simple Man langsung lah jelas. Simple Man tuh bisa dengan cuma dia bercerita, dia bisa meyakinkan saya bahwa oh iya Mas Awi, Bima ini kan soalnya anak pesantren, jadi dia tuh kalau sama lawan jenis terutama yang dia suka pasti dia nggak mudah untuk ngomong gitu. Saya langsung oh iya ya, langsung masuk akal gitu buat saya gitu sih, tiba-tiba gitu sih yang kalau pemain ada pertanyaan kenapa motivasinya begini, kenapa nggak begini, nah Simple Man tuh yang ngisi gitu. Apa lagi yang buat saya juga penasaran, kenapa akhirnya memilih Agni Haq sebagai Ayu yang harus beradegan menari, sementara yang saya ketika di Gabriel juga saya tanyain, sementara dia adalah atlet. Iya. Padahal kan dia bilang, aku kan kaku banget kata dia buat nari itu aku susah banget. Itu gimana Mas dapat sosok Ayunya dari seorang Agni itu gimana tuh? Iya, saya juga gitu. Ayu di bayangan saya ini juga nggak terlalu jelas sebenarnya kayak di thread, tapi di bayangan saya tuh Ayu tuh harus di grup ini dia yang paling agresif, dia yang go getter gitu kan, dan dia selalu mengandalkan kecewean dia lah, artinya mengandalkan sexual appeal dia gitu. Kalau misalnya menghadapi situasi sesuatu, teman-temannya mentok, Ayu yang maju, ntar dia yang pakai charm dia, misalnya seperti dia meyakinkan Pak Prabu untuk ngasih mereka proker di sana gitu, selalu Ayu yang maju. Jadi Ayu tuh knows how to use her sexuality gitu, sampai mentok di Bima, makanya dia akhirnya menerima tawaran si Badar Rauhi. Nah, untuk image untuk karakter seperti itu ya saya kayak pengen dapat yang tentunya ya harus cantik lah ya, cantik tapi juga yang keras gitu. Iya keras gitu kan. Si Agni itu kayak utamanya keras banget dia. Betul. Gitu. Masa ada aktor lain kah atau emang waktu Ayu ada cuma atau semua emang ada? Jadi Ayu ada beberapa tapi nggak banyak deh. Kayaknya karakter Ayu yang saya suka itu mungkin cuma 2 atau 3 kayaknya. 3 orang, tapi iya Agni ini yang paling meyakinkan sih untuk jadi penari ya. Oke. Terus Anton nih Mas, kenapa di thread dan di filmnya dia nggak dihantuin? Itu ramai banget. Iya juga ya, kan setelah nonton, setelah baca, terus kemudian di film, ini kayaknya Anton kenapa nggak pernah digangguin ya? Jadi mungkin ada penjelasan Simple Man mungkin di balik itu. Jadi sebenarnya gini, kalau orang yang tajam gitu, tapi tentunya saya juga bisa setajam ini mungkin karena saya harus tahu semuanya detail ya dari ngobrol dengan Simple Man. Kan tujuannya si Badar Rauhi ini memang sebenarnya Widya. Yang dia incar itu Widya gitu kan. Terus Bima naksir sama Widya, makanya Badar Rauhi berusaha
menipu Bima, makanya Bima digangguin. Kalau orang-orang kan, wah emang siluman aja ngincernya yang ganteng gitu kan. Iya tahu. Yang tahu aja. Yang jelek kayak Wahyu sama Anton dicuekin. Ngincernya Bima, abang good looking itu yang berlaku di dunia gaib. Tahu aja Badarwi. Kalau sebenarnya nggak Badarwi itu jadi selalu mengganggu orang-orang yang berurusan dengan Widya. Makanya dia ngegangguin si Bima karena Bima naksir Widya. Begitu Ayu juga digunakan karena kan Ayu naksir Bima, jadi Ayu digangguin juga. Kalau Widya ya karena dia diincar, pastinya Widya digangguin. Kalau si Nur karena Nur bawa sesuatu, bawa kodam gitu kan. Badok itu. Iya gitu. Nah, sedangkan si dua cowok ini kan sebenarnya nggak ada urusan apa-apa gitu. Wahyu kena. Wahyu karena dia lagi berdua Widya. Dia bawa hajatan, ke tamitan akhirnya bawa kepala monyet dah tuh. Karena dia lagi ngonceng Widya. Bener. Makanya emang mendingan jadi kayak ini aja, kayak Anton aja udah. Anton paling aman gitu. Oke Mas, terakhir mungkin closing statement nih buat dari Mas Awi soal film KKN, sepuas apakah dan mungkin ucap syukurnya seperti apakah mungkin closing statement? Kalau puas sih pasti kalau filmmaker ditanya nggak pernah puas ya. Pasti kita selalu wish for more shooting days, ngedit bisa lebih lama, selalu gitulah. Cuma ya dengan waktu yang ada saya puas banget lah. Ini saya selalu bilang karya saya yang paling mature lah gitu saya ngerasanya gitu ya, paling mature, paling matang, secara produksi paling proper, didukung Pak Manus juga gitu kan. Jadi dari awal tuh komitmennya Pak Manus sama saya udah nyambung dari awal. Itu merupakan sebuah kerjasama yang sangat ideal gitu untuk film ya. Produser sama director dari awal udah klik gitu kita. Jadi ini emang dari awal energinya udah positif gitu. Terus kalau pesan sih ya ini sih paling tipikal ya. Kalau yang nonton di bioskop, tolong jangan rekam-rekam. Itu dia tuh. Tolong jangan rekam-rekam, tolong jangan upload di sosial media. Iya, kok bisa ya? Kok masih bisa ya? Itu yang saya agak-agak ya maksudnya mungkin mereka semangat gitu, mereka semangat share di TikTok mereka gitu-gitu. Harusnya nggak gitu sih Mas. Iya, tapi tetap nggak boleh sih itu sebenarnya. Akhirnya kan banyak yang menyalahgunakan, bahkan ngejual link 20.000, 10.000 gitu. Itu yang bikin kita sedih lah sebagai filmmaker gitu. Oke, siap. Terakhir nih Mas. Ini kira-kira butuh berapa lama lagi buat mencetak rekor Mas Awi? Jadi 5 tahun lagi kah atau? Ada sesuatunya. karena dari Danur ke sini aja saya nggak tahu gitu. Gak terbayang gitu. Oke, siap. Thank you buat Tribuners nih udah nonton, terima kasih banget dan udah dengerin gimana cerita Mas Awi soal KKN Desa Penari. Pokoknya buat Tribuners tonton terus Tribun Corner bersama bintang tamu lainnya dan sampai jumpa. Thank you. Bye. Terima kasih. Sama-sama.